Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab 4. Sebelum itu, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisatul Jannah, nomor absen 04. Nama saya Birni Dionaskara, nomor absen 05. Nama saya Gilang Bagus Ramadan, nomor absen 10. Nama saya Miftahul Ilmi, nomor absen 15. Nama saya Muhammad Irfan Ardiansyah, nomor absen 22. Nama saya Silvia Hilda Sabila, absen 29. Bab 4. Ada berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. A. Ada berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, siap, dan sarobil. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 22, dengan jelas menginformasikan bahwa menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Kemudian, aurat yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Ayat tersebut juga menyampaikan bahwa yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Fungsi pakaian. Fungsi pakaian diantaranya 1, yaitu untuk menutup aurat. Fungsi awal pakaian adalah penutup aurat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Fungsi kedua yaitu sebagai perhiasan. Selain untuk menutup aurat, pakaian juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai mode pakaian, yang terpenting adalah tidak melanggar batas-batas hukum agama. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi dari bencana. Fungsi ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 81 yang artinya, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 81. Fungsi pakaian yang keempat yaitu sebagai penunjuk identitas. Membiasakan ada berpakaian. Ada berpakaian yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapih, pantas, dan serasi. 2. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga ketat, jangan ketat dan transparan. 3. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. 4. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. 5. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. 6. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. 7. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. 8. Disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. B. Ada berhias. Pengertian ada berhias. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikannya, serta menambah rasa percaya diri. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai hal terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dalam ajaran Islam, perhiasan tidak sebatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan aksesoris yang lazim digunakan dalam mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, anting-anting, dan lainnya. Ada beberapa larangan perhiasan yang dikhususkan untuk laki-laki, di antaranya adalah emas dan sutra asli. Hal-hal yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain A. Niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias
diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. B. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. C. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. D. Tidak berlebih-lebihan dalam berhias. E. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. F. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. 1. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. 2. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. 3. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. 5. Tato. 4. Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. 5. Menato bagian tubuh dan mengukir gigi. 6. Menipiskan alis. 7. Menyambung rambut. C. Ada perjalanan. Pengertian ada perjalanan. 1. Pengertian ada perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud tertentu. 2. Bentuk ada perjalanan. Adab sebelum berangkat. Berpamitan, doa sebagai berikut. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. 2. Bentuk adab adab ketika di perjalanan. Apabila bepergian menggunakan kendaraan, maka segera membaca doa sebagai berikut. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rabb kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang Kau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, misalnya pemandangan atau hasil pembangunan yang mencengangkan, maka hendaklah mengucapkan subhanallah, serta jangan banyak bergurau di dalam perjalanan. C. Adab ketika kembali dari perjalanan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka sesampainya di rumah, maka hendaklah segera mengucapkan kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah atau hamdalah, sujud syukur, atau sholat sunnah. Hikmah melakukan perjalanan. Orang yang lebih maju peradabannya biasanya sering melakukan perjalanan. Perjalanan banyak mengandung beberapa hikmah, antara lain 1. Dapat menghibur. 2. Menjadi sarana bagi seorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. 3. Dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. 4. Dengan safar atau perjalanan, maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. 5. Perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. D. Adab bertamu. Pengertian adab bertamu. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah
Silaturahim. Memang, di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau silaturahim di samping dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. 2. Bentuk adab bertamu. Dalam bertamu, tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. 2. Bentuk adab bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara bertamu, di antaranya A. Meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. B. Berpakaian yang rapi dan pantas. C. Memberi isyarat dan salam ketika datang dan ketika berpamitan. Jangan mengintip ke dalam rumah. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Makanlah dengan tangan kanan. Ambillah yang terdekat dan jangan memilih. Nama waktu bertamu maksimal 3 hari, 3 malam. Hikmah adab bertamu. 1. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi. 2. Dengan bertamu, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. 3. Bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Adab menerima tamu. 1. Pengertian adab menerima tamu. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim, wajar. Dilakukan menurut adat ataupun agama yang dimaksudkan untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. 2. Bentuk adab menerima tamu. Apabila kedatangan tamu, hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. A. Berpakaian sopan. B. Terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. C. Jawablah salam ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri memberi salam. D. Tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. E. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. F. Persilahkan masuk dan duduk. G. Suguhilah hidangan dan minuman. H. Apabila tamu tersebut ingin bertemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. I. Ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keadaban. C. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. K. Antarkan tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. 3. Hikmah berakhlak menerima tamu. 1. Setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama ataupun suku. 2. Menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu adalah perintah Allah. 3. Menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.